Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayat Sumitro. Saya dari kelas PPSI B angkatan 2021. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Ibu Luli Zahrotul Lutfiah. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bunyi bahasa. Secara umum, bunyi bahasa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Yang pertama, bunyi segmental. Bunyi segmental adalah bunyi bahasa yang dapat dipilah atau disegmentasi. Juga merupakan kesatuan bunyi bahasa terkecil yang dapat dipisahkan dari rangkaian bunyi ujaran. Bunyi-bunyi tersebut meliputi vokal, konsonan, diftong, dan klaster. Yang pertama adalah vokal. Vokal adalah bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap. Contoh huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Yang kedua adalah konsonan. Konsonan merupakan bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru dan tidak mendapat hambatan apapun atau halangan. Jumlahnya ada 21 huruf, yakni B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Y, dan Z. Diftong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Gabungan vokal disebut diftong apabila menghasilkan satu bunyi saja. Contohnya A dan I. Pada kata malaikat, santai. Huruf A dan U. Contohnya pada kata saudara. Kerbau, harimau. Huruf O dan I. Kata amboy, koboi. Huruf E dan I. yakni contohnya dalam kata survei dan Mei. Selanjutnya klaster. Klaster adalah dua konsonan yang diucapkan sekaligus. Contohnya K dan H pada kata kas atau bakhil, tarik. Selanjutnya huruf N dan G. Ngengat, bunga, gerbang. Huruf N dan Y. Contohnya dalam kata nyaman, minyak. Huruf S dan Y. Contohnya dalam kata syair, khusyuk, arashi. Berdasarkan ada tidaknya hambatan pada alat bicara, bunyi segmental diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu 1. Vokoid. Vokoid adalah bunyi yang terjadi tanpa hambatan di alat-alat bicara kecuali pita suara saja atau tidak ada proses artikulasi. Vokoid dihasilkan dengan menggetarkan pita suara. Jadi, semua vokoid adalah bunyi bersuara. Vokoid dihasilkan dengan alur sempit antara pita-pita suara dan tidak ada hambatan apapun di tempat lain. Pada umumnya, vokoid dibagi menjadi dua macam, yaitu vokoid tunggal dan vokoid rangkap. Yang kedua adalah kontoid. Kontoid adalah bunyi yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara. Jadi ada proses artikulasi. Kontoid dapat diklasifikasikan berdasarkan 1. Cara mengucapkannya, itu bunyi letupan, hambatan,
atau hambat letup, dan bunyi bukan letupan atau bunyi kontinuan. Yang kedua, tempat artikulasinya, bilabial, apikudental, palatal, dan sebagainya. Yang ketiga, bergetar atau tidaknya pita suara pada waktu bunyi itu dihasilkan, yaitu bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Yang ketiga, semivokoid. Semivokoid adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Yang kedua adalah bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang kehadirannya menyertai bunyi segmental dan merupakan bunyi yang tidak dapat dipenggal atas segmen-segmennya. Unsur-unsur bunyi suprasegmental antara lain adalah tekanan, nada, durasi, jeda. Yang pertama adalah nada. Nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai tinggi rendahnya arus ujaran. Tinggi rendah ini terjadi karena frekuensi getaran yang berbeda antar segmen. Bila seseorang sedang sedih, ia berbicara dengan nada rendah atau sebaliknya. Dalam bahasa Indonesia, tinggi rendahnya suara tidak fungsional membedakan makna. Begitupun pada tingkatan frase, klausa, dan kalimat. Contohnya adalah, aku membaca buku. Dibaca dengan nada tinggi, sedang, maupun rendah, maknanya tetap sama. Selanjutnya adalah tekanan. Tekanan adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai dengan keras lembutnya arus ujaran. Arus ujaran yang lebih keras atau yang lebih lembut ditentukan oleh amplitudo getaran yang dihasilkan oleh tenaga yang lebih kuat atau lebih lemah. Tekanan dalam tuturan bahasa Indonesia berbeda membedakan maksud dalam tataran kalimat atau sintaksis, tetapi dalam kata tidak membedakan makna. Contohnya adalah yang pertama, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Kemarin, bukan sekarang. Yang kedua, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Teman, bukan saudara. Kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Teman saya, bukan temanmu. Kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Menyimpan, bukan menukar. Kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Uang bukan barang atau emas. Kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Di bank, bukan pegadaian. Selanjutnya adalah durasi. Durasi adalah panjang pendek ucapan. Dalam bahasa Indonesia, durasi tidak fungsional dalam tataran kata, tetapi fungsi dalam kalimat. Kata jatuh, jatuhah, jatuhah, makna tetap sama. Selanjutnya adalah jeda. Jeda adalah pemberhentian yang menandai batas terminal intonasi kalimat. Contoh, ia membeli buku sejarah baru. Yang kedua, ia membeli buku sejarah baru. Pada kalimat yang pertama, yang baru adalah sejarahnya. Sedang dalam kalimat kedua, yang baru adalah bukunya. Selanjutnya adalah intonasi. Intonasi adalah naik atau turunnya nada
dalam pelafalan kalimat atau perubahan titi nada dalam berbicara. Intonasi merupakan perpaduan antara nada, jangka, tekanan, dan jeda dalam suatu perwujudan. Intonasi dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam membedakan maksud kalimat. Kalimat dibedakan menjadi kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Terima kasih. Demikian pembahasan dari saya tentang klasifikasi bunyi bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.